Nderek Gusti adu senenge saben dina manggul salipe iku dadi sarate Adawati senadyan ana godha rencana digedhekno imanmu kang saka Gusti Derek Gusti adu senenge saben dina manggul salipe iku dadi sarate Adawati senadyan ana godha rencana digedhekno imanmu kang saka Gusti apa kowe durung ngerti pawatane yen sabdane ora owalan ora kincir pracaya ana ing jroning atimu Gusti Yesus ora gawe gelo atimu Nderek Gusti adu senenge saben dina manggul salipe iku dadi sarate Adawati senadyan ana godha rencana digedhekno imanmu kang saka Gusti apa kowe durung ngerti pawatane yen sabdane ora owalan ora kincir pracaya ana ing jroning atimu Gusti Yesus ora gawe gelo atimu apa kowe durung ngerti pawartane yen sabdane ora owalan ora kincir pracaya ana ing jroning atimu Gusti Yesus ora gawe gelo atimu Gusti Yesus ora gawe gelo atimu Gusti Yesus ora gawe gelo Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami tim CKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik yang melayani musik, baik kru para mitra bakti yang bersama-sama kami
di dalam ibadah live saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang bersama-sama saat ini dalam ibadah live, baik yang ada di rumah, kami percaya Tuhan juga memberkati yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya berkat yang daripada Tuhan memberkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa. Mengakhiri tahun dan menyambut tahun yang baru. Kiranya sukacita memenuhi hidup kita dan pengharapan selalu ada di dalam setiap langkah kita. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Biarlah Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan tetap ada di dalam anugerah-Nya. Kita akan tinggalkan kehidupan kita yang lama dan kita akan masuk di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia yang akan menuntun langkah kita di tahun baru. Supaya setiap kita akan benar-benar mengalami pemulihan, mengalami perubahan, juga akan mengalami tuntunan Tuhan dari hari lepas hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak pilihan yang ada di depan kita. Tetapi apa yang Bapak Ibu pilih? Sepanjang tahun 2021, ada banyak hal yang terjadi atas hidup kita. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang sukacita, tapi juga tidak sedikit yang mengalami duka. Tapi biarlah setiap kita tetap memilih Tuhan sebagai satu-satunya Juru Selamat yang akan menuntun hidup kita dari bumi ini sampai kepada surga. Kita akan pujikan pujian ini, Aku Memilihmu Tuhan. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari pujikan dengan segenap hati. Yang belum, mari belajar bersama-sama dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku.
Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, sejauh mana kerinduan setiap kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, manusia lama yang akan menemui kebinasaannya, dan kita merindukan menjadi manusia baru yang dibaharui dari sehari ke sehari, supaya hidup kita semakin berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu hidup di dalam keterbatasan, hidup penuh dengan masalah dan kesusahan, karena apa yang terjadi di alam semesta ini, baik pandemi COVID-19, baik bencana alam yang terjadi di sekitar kita, membuat banyak duka dan luka. Tapi mari Bapak Ibu, kita memilih satu hal yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan membawa hidup kita dari bumi ini sampai kepada surga. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Kembali kita katakan, indah gemerlap dunia, indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan
bumi yang baru, kerinduan. Sekali lagi dan kita akan sembah Dia, haleluya. Indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Sekali lagi katakan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sembah Dia, menjadi milik-Mu selamanya. Haleluya. Sebab kami tidak lagi mencintai dunia ini, karena kami mengasihi-Mu, karena kami milik-Mu, Yesus. Tolong kami untuk terus hidup benar. Allah Roh Kudus, urapi kami, haleluya. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hiana ramasun, hindar ramasun, hikana ramaramusun dirimu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Allah Bapakku, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang maha tinggi, penguasa jagat raya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia, kepada dunia ini, yang olehnya Engkau datang untuk menjadi juru selamat.
Kami bersyukur Tuhan, sudah menjalani hidup ini sepanjang tahun 2021. Dan sekarang kami mau melangkah di tahun baru 2022. Kami memohon penyertaan. Kami mau tinggalkan semua kehidupan manusia lama kami yang akan menemui kebinasaannya. Dan kami mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang terus dibaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kiranya firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam loh hati kami. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu menyambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Tahun 2021 sudah kita lalui. Walaupun ada banyak pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan, penderitaan, sakit penyakit, bencana alam. Tapi biarlah semuanya itu tidak menjadikan kita gentar untuk kita menapaki di tahun baru. Namun kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Memang perpisahan itu selalu menimbulkan banyak kenangan, baik yang suka ataupun yang duka. Apapun yang sudah terjadi di tahun 2021, mari kita tinggalkan dan kita kuburkan di belakang kita. Dan mari kita mengarahkan pandangan mata kita terus ke depan kepada Tuhan yang menuntun langkah hidup kita sampai kepada akhir kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang yang lama memudar, yang baru bersinar. Saya percaya bahwa setiap kita punya masa lalu, punya kenangan. Tapi tidak seharusnya masa lalu dan kenangan membebani langkah kita menuju kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan untuk kita melangkah di tahun baru. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dipersilahkan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan bersama-sama. Apa itu yang lama? Yang lama itu adalah masa lalu kita.
Yang lama itu adalah kenangan-kenangan kita. Yang lama itu apa yang sudah terjadi dan yang sudah kita lewati. Memang tidak mudah untuk meninggalkan yang lama. Karena kita menganggap yang di depan, yang baru, belum kelihatan, belum tentu pasti. Namun saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bahwa setiap kita tidak terus bisa mempertahankan apa yang sudah lama, apa yang sudah berlalu, kenangan yang kita miliki. Kadang-kadang kita senang, walaupun itu pahit, walaupun itu penuh dengan penderitaan, walaupun hal buruk terjadi, kadang-kadang kita masih ingin menikmati apa yang sudah kita alami. Namun Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa itu yang lama? Kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 23. Mohon dibacakan, dipersilahkan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu, yang lama, yang sudah berlalu, yang harus kita tanggalkan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mempertahankan manusia lama. Karena manusia lama itu pasti, kata firman Tuhan, akan dibinasakan. Jadi kalau kita terus mengingat masa lalu apa yang lama, mungkin itu sebuah kesenangan. Kita tidak sadari bahwa itu sudah menjebak hidup kita, sehingga kita menikmati kehidupan manusia yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan. Itu harus ditinggalkan. Karena manusia lama itu akan menemui kebinasaan. Manusia lama itu selalu berbicara tentang kehidupan masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kejahatan, pelanggaran dan ketidaktaatan kepada kebenaran. Oleh karena itu, manusia lama yang penuh dengan dosa, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan rencana Allah, dengan kebenaran, pasti akan dibinasakan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara tidak mau tinggal tetap dalam kehidupan manusia lama, karena pasti akan menemui kebinasaan. Apa saja sebetulnya yang terjadi dengan manusia lama? Kita akan baca, ya, tetap di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-19, ya. 17 dulu, satu-satu, ya, dipersilahkan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Manusia lama itu manusia yang
tidak bisa mengenal Allah, yang sulit mengenal Allah. Walaupun kebenaran itu ada di depan mata kita, walaupun ajaran-ajaran kebenaran diperdengarkan di telinga kita, dan kita melihat contoh-contoh orang yang melakukan kebenaran, tapi manusia lama sulit untuk menerimanya, untuk menyerapnya, bahkan untuk melakukannya. Dan manusia lama itu selalu pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, yang seringkali tidak membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Orang tidak bisa membaca pikiran kita. Yang tahu pikiran kita ini hanyalah Allah dan kita sendiri. Tapi kita sendiri walaupun pikiran kita jahat, kita menganggap hal itu lumrah dan biasa, dan kita mengabaikannya. Tapi Allah tahu persis apa yang dikandung di dalam pikiran setiap Bapak Ibu Saudara. Dan ketika pikiran kita dipenuhi dengan kehidupan manusia lama yang kotor, yang najis, yang menjijikkan di hadapan pemandangan Allah Bapa, pasti Bapak Ibu akan sulit untuk melangkah di dalam kebenaran. Karena seringkali orang mempertahankan pikirannya karena tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi melalui pikiran ini, Bapak Ibu, seringkali tercetus kejahatan yang kadang-kadang di luar nalar kemanusiaan. Beberapa hari ini ya, di media lagi viral tentang 2 remaja yang ditabrak dan ternyata tidak ditolong, dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ya, katanya lagi dicekam ketakutan, ya mereka ya dihantui rasa bersalah, tidak ditolong malah dibuang di sungai. Itu sungguh di luar nalar batas kemanusiaan. Nah Bapak Ibu, seringkali pikiran menjebak manusia itu dan membawanya kepada dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya ya harus mempertanggungjawabkan di depan hukum di dunia ini, tapi yang jauh lebih ngeri nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang berat. Ayat 18 mari dibaca. Ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Pikirannya gelap, tidak bisa memikirkan hal-hal yang benar, yang terang, yang baik. Isinya cuma kegelapan. Kegelapan selalu melambangkan dosa dan kejahatan. Jadi orang yang pikirannya gelap, makanya ada orang katakan mata gelap. Tapi itu sebetulnya Bapak Ibu, timbulnya itu dari pikiran, dari hati. Sehingga dia membabi buta melakukan dosa dan kejahatan, melanggar hukum yang ada di bumi ini, di suatu negara, terlebih melanggar hukum Allah. Sehingga sulit untuk memahami setiap kebenaran, setiap peraturan, setiap hukum yang ada. Karena pikirannya tidak bisa ya memikirkan hal-hal yang benar, yang bermanfaat bagi orang lain. Semuanya memiliki kecenderungan kepada kejahatan. Dan apa? Selanjutnya tadi, mari dibaca sekali lagi.
Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang pikirannya gelap itu pasti jauh. Hidupnya dari Allah, bersekutu dengan Allah, mendekat kepada Allah. Makanya orang yang jauh dengan Allah akan selalu melakukan hal-hal yang jahat. Makanya firman Tuhan menasihatkan, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Kalau kita menjauh dari Allah, pasti kita menjadi mangsa si iblis. Dan iblis akan menjadi tuan kita untuk melakukan kejahatan dan dosa, pelanggaran dan hukum yang ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, itu manusia lama. Kecenderungannya semata-mata adalah kejahatan dan dosa. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Dibaca lagi selanjutnya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena apa? Kedegilan hati. Orang yang degil hatinya itu sulit Bapak Ibu dinasihati. Sulit untuk menerima hal yang baik, yang benar. Padahal dia ini sudah tahu mestinya harus melakukan ini, melakukan kebaikan sesuai dengan aturan. Atau setiap di kita ini ya Bapak Ibu, di daerah masing-masing di negeri kita Indonesia yang kita cintai, punya kearifan lokal. Masing-masing daerah punya kearifan lokal. Tapi sekalipun Bapak Ibu, kita melihat ya banyak orang, sebetulnya pendidikannya itu sangat tinggi. Tapi seringkali tindakannya itu bodoh. Tidak sesuai dengan pendidikannya. Itulah manusia lama, itulah manusia berdosa yang tidak mampu membuat pendidikan menjadikan dirinya lebih baik. Kadang-kadang orang yang tidak berpendidikan, orang sederhana, watak dan perilakunya jauh lebih santun, jauh lebih baik. Kita lihat banyak orang berpendidikan tinggi mengumpat, mengutuk, menghina, menghasut. Tidak peduli siapa yang dia hasut, yang dia hina, yang dia kutuk. Sekalipun itu kepala negara, sekalipun itu lambang negara, akan dia hujat, akan dia kutuk. Karena merasa dirinya benar, karena merasa dirinya baik. Bapak Ibu, itulah ciri manusia lama. Manusia yang cenderung melakukan dosa dan kejahatan. Walaupun dirinya mengaku dia sebagai orang baik, orang terpelajar. Mungkin dia menganggap dirinya tokoh agama. Tapi ternyata kelakuannya, tindakannya tidak sesuai dengan predikat yang disandangnya. Sungguh sangat menggenaskan. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang-orang seperti ini. Orang bodoh dan hatinya degil karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Kebenarannya hanyalah umpatan, kutukan, hinaan kepada sesamanya, kepada orang yang seharusnya dihormati. Bapak Ibu, mungkin manusia memaklumi atau memaafkan, paling berat dibawa kepada pengadilan dan dihukum. Tapi ada yang jauh lebih berat, tanggung jawabnya kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Sang Khalik langit dan bumi.
pertanggungjawabannya nanti sangat berat. Tapi ya itulah kondisinya manusia lama, tidak mampu menjadikan dirinya baik. Tapi hanya Tuhan yang mampu mengubah hidup manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan. Kita perlu kebenaran dalam hidup kita yang mampu mengubah manusia lama kita yang berdosa ini menjadi manusia yang baru. Ayat yang ke-19 dipersilakan. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaannya telah tumpul, tidak punya perasaan lagi. Makanya orang yang tega menghabisi nyawa sesamanya. Orang mengatakan pembunuh berdarah dingin. Sudah tidak punya perasaan, perasaannya telah mati. Ada banyak orang di zaman kita saat ini, perasaannya telah mati, telah tumpul. Sehingga dia menghina orang lain, melakukan kejahatan, membunuh, tidak lagi memiliki perasaan karena sudah mati. Itulah kondisinya manusia lama. Karena sudah dikuasai dengan dosa dan hawa nafsu, kejahatan yang begitu besar, sehingga membuat perasaannya tidak lagi hidup. Tidak lagi merasa seperti orang-orang yang lain. Kalau melakukan kesalahan sedikit saja, sudah dak-dik-duk. Takut. Tapi orang-orang yang sudah perasaannya sudah mati, sekalipun dia melakukan kejahatan yang besar, menghancurkan reputasi orang lain, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, menghina orang lain, merampas hak orang lain, sudah tidak lagi menganggap itu dosa dan kejahatan. Sungguh sangat mengerikan hal seperti ini. Yang sudah dikuasai begitu rupa dan sudah dicemari dengan berbagai macam hawa nafsu yang menyesatkan. Bapak Ibu, sesuatu kebohongan, kesalahan yang diulang-ulang dikatakan itu seolah-olah menjadi kebenaran. Sehingga orang-orang yang bodoh akan mengikutinya. Tapi kalau kita hidup benar, perasaan kita ini masih hidup, pikiran kita ini terang, hati kita ini bersih, saya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan mudah tercemari, dikotori. Kita bisa memikirkan dengan logika kita, kita bisa memikirkan dengan hati nurani kita, sehingga kita tidak mudah terseret dan ikut kebanyakan orang. Seolah-olah yang banyak itu mesti benar, belum tentu. Kebenaran itu tetap kebenaran, sekalipun tidak ada yang membela, orang benar tetap benar. Jadi Bapak Ibu, manusia lama kita ini sudah memudar, sudah akan hancur dan binasa. Apa yang harus kita pertahankan? Tidak ada, Bapak. Mari lepas dan kuburkan, tinggalkan di belakang kita, dan sekarang kita maju melangkah bersama dengan Tuhan untuk menapaki tahun yang baru. Mungkin Bapak Ibu belum mengerti apa yang akan terjadi, tapi percayalah, yakinlah bahwa tangannya akan menuntun kita. Bagian yang kedua adalah manusia baru. Manusia baru, manusia yang sudah diperbarui, bukan oleh karena ilmu pengetahuan, bukan karena melakukan kebaikan, amal saleh, melakukan syariat-syariat agama,
Tapi manusia yang sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, dan darahnya sudah menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Jadi manusia baru itu tidak ada bagian yang kita lakukan, karena itu semuanya adalah anugerah. Kita tidak berbuat apa-apa, karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk menjadi baru, untuk menjadi baik. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kebenaran, mustahil itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada bagian yang kita lakukan untuk menjadikan hidup kita ini menjadi manusia baru. Seluruhnya itu adalah karya Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus hidup kita dan menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur karena Dia sudah datang ke dunia ini, mengambil rupa sebagai hamba dan mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahun 2022 masih misteri. Kita mau berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, sangat tidak cukup. Bahkan teknologi yang paling maju sekalipun hanya diguncang oleh virus yang tidak terlihat dan sangat kecil. Dunia sudah menjadi goncang. Bagaimana kalau Allah datang dan menggoncangkan dunia ini? Pasti semuanya akan hancur lebur. Dan kepada siapa kita akan mencari pertolongan? Dan kepada siapa kita akan berlindung? Supaya hidup kita ini aman dan selamat sampai kepada tujuan. Tujuan yang kekal, yaitu surga. Karena manusia itu memiliki tujuannya mungkin kekal, tapi kekal yang mana? Kekal di neraka atau kekal di surga? Mari Bapak Ibu kita pilih tujuan kekal yang di surga. Jalannya cuma satu, percaya kepada Yesus dan hidup kita akan diperbarui. Karena hanya Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yang akan membawa manusia sampai kepada Bapa dan akan menempatkan manusia itu di tempat di mana dia berada. Kita akan baca dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dibersih. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Jadi manusia baru itu harus dikenakan. Bukan hanya sekedar dilihat dan diaminkan saja, tapi harus dikenakan, ada tindakan aktif dari pihak manusia untuk mengenakan manusia baru. Dan untuk mengenakan ini ada perjuangannya, ada harganya yang harus dibayar. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia untuk masuk di dalam hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita, dan menjadikan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang akan menuntun, memimpin, mengarahkan seluruh hidup kita dari bumi ini sampai kepada surga. Manusia baru itu harus dikenakan, sehingga manusia yang lama yang akan menemui kebinasaan ini
benar-benar sudah dikuburkan dan mati bersama kematiannya di atas kayu salib. Dan sekarang kita mengenakan manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dan itu sesuai katanya firman Tuhan dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Aku maunya seperti ini, aku maunya seperti itu. Aku tidak mau yang ini susah, ini sulit. Ini mustahil untuk bisa dilakukan, Bapak Ibu. Bagi manusia itu mustahil, tapi barang siapa yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, segala sesuatunya, tidak ada barang yang mustahil. Amin. Jadi Bapak Ibu, manusia baru di dalam Yesus harus dikenakan. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak sesuai itu manusia lama yang harus dibuang, dilepaskan, dikuburkan, dihancurkan. Tapi manusia baru harus dikenakan. Supaya itu menutupi segala ketelanjangan dan dosa-dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan manusia lama yang benar-benar sudah hilang dan sekarang diganti dengan manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi manusia baru akan memancar dan bersinar, akan menerangi. Mungkin Bapak Ibu seperti kita, orang-orang penyandang disabilitas, khususnya para netra. Kita gelap pandangan kita. Tapi ketika manusia baru di dalam Yesus kita pakai dan kita praktekkan di dalam hidup ini, ada roh Allah dari dalam yang memancar keluar, menerangi setiap langkah hidup kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi pendengaran kita, menerangi seluruh kehidupan kita. Sungguh itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap kita kalau mau masuk di dalam surga, karena surga itu tidak ada manusia lama. Karena itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan orang yang coba-coba mau masuk pasti akan hancur. Tapi orang yang mengenakan manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah, dia akan berjalan menuju kepada kemuliaan. Dia akan berjalan bersama dengan Sang Maharaja Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Dia akan berpesta dan mengenakan pakaian kemuliaan yang sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Diulang sekali lagi, mari dibaca ayat yang ke-24 tadi. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru diciptakan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu diciptakan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Luar biasa. Walaupun kita masih mengenakan daging manusia kita ini. Ketika manusia baru yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita ini tuh ada di dalam kebenaran. Dan seharusnya setiap tindakan kita adalah tindakan kebenaran. Setiap perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Setiap pikiran kita adalah pikiran kebenaran. Dan hidup kita ini dikuduskan, artinya dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini yang akan dihukum dan akan dihancurkan. Dan setiap kita akan diajak di dalam kemuliaannya, di dalam kerajaannya. Karena hanya orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, mengenakan manusia baru,
yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang memiliki hak sepenuhnya bersama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, masuk di dalam kerajaan surga. Karena di surganya ada kebenaran, di surganya ada kekudusan. Sehingga manusia lama tidak memiliki bagian sama sekali di dalam surga. Bagiannya adalah di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, untuk menyambut tahun baru, untuk menjalani tahun 2022 yang masih misteri, yakinlah ketika hidupmu sudah dibarui di dalam Kristus dan engkau kenakan yang sudah diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidupmu dituntun dalam kebenaran, hidupmu seluruhnya dikuduskan. Jangan pernah takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Karena sepenuhnya hidup kita ada di dalam tangannya. Karena itu kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, apa yang kita takutkan? Manusia bisa berbuat jahat, manusia bisa mereka-reka sesuatu. Penyakit, bencana alam, pandemi virus COVID-19, atau apapun yang akan terjadi kelak, kita tidak tahu. Tapi kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, sebagai manusia baru, yang dipenuhi dengan kebenaran dan kekudusan, maka Bapak Ibu akan disertai, akan dilindungi, akan dijaga, akan dituntun, agar langkah hidupmu sampai kepada tujuan. Amin. Mari Bapak Ibu, percayai. Jangan percaya kepada diri sendiri, karena seringkali juga hati kita ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita kadang tidak sesuai dengan kebenaran. Langkah kita kadang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi percayai Dia sang kebenaran, yang akan menuntun kita persis seperti yang Dia mau. Mungkin bagi daging ini menyakitkan, tapi percayalah, Dia akan membawa kepada setiap kita kepada tujuan yang mulia, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau masih mempertahankan manusia lama yang akan menemui kebinasaan, yang akan dihukum selama-lamanya di dalam kegelapan neraka? Atau Bapak Ibu mau mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya? Ini bukan main-main, tetapi ini firman Tuhan dan janji Tuhan kepada setiap kita. Oleh karena itu jangan lagi takut menghadapi tahun 2022 yang penuh dengan misteri. Tapi mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang benar yang sudah dipilih dan diselamatkan. Bahkan setiap kita akan diajak memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan di dalam ibadah live, mengakhiri tahun 2021, dan kita akan menjalani tahun 2022. Yang pertama, tinggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, sebab itu pasti akan hancur dan akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi mengenakan manusia baru yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan hidup Bapak Ibu pasti akan aman di dalam tuntunannya. Walaupun mungkin ada badai, ada masalah, ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada aniaya, ada bencana alam. Tapi kita tetap aman berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati perjalanan di tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Kita akan pujikan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Supaya hidup kita dipakai bagi kemuliaan-Nya. Bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Kembali kita akan pujikan dari awal. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh sekali lagi dengan segenap hati. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami menggenapi firman. Melalui hidup kami, terang itu dipancarkan. Sehingga kami mampu membawa orang di sekitar kami untuk datang kepadamu. Hanya bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Pakai hidup kami, pakai. Sekalipun kami dalam keterbatasan,
Kami tidak mau membatasi diri kami, sebab kami memiliki Allah yang maha tidak terbatas, yang akan memampukan kami melakukan hal-hal yang besar dan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mengakhiri tahun 2021, sekalipun ada banyak kenangan pahit, penderitaan, kesukaran yang terjadi. Kami tidak mau terpaku di sana, sehingga hidup kami akan hancur, karena kami masih menyayangkan hal-hal yang lama, menggenggam hal-hal yang lama, yang akan mendatangkan dosa dan kejahatan, penghukuman. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengubah cara hidup kami mau bertobat dari cara hidup kami yang lama, dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ampuni kadang-kadang kami tidak segenap hati dengan tulus ikhlas melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di tahun baru ini kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan, sebab upah yang kami dapatkan tidak hanya terbatas dengan nilai rupiah, tapi upah kami yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah gairah itu terus menyala-nyala di dalam roh kami untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu membawa gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami bersyukur dalam perjalanan waktu kami sudah sampai dan dapat mengakhiri tahun 2021. Dan kami masuk di tahun 2022. Kami hanya menyerahkannya di dalam tangan-Mu, sebab kemampuan kami untuk melangkah, mengantisipasi dan menilai apa yang akan terjadi, kami tidak dapat Tuhan. Hanya Engkau yang memiliki segalanya, yang dapat mengendalikan segalanya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayanan, seluruh rencana-rencana ke depan. Sebab Engkau yang memiliki gereja ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh pengurus, buat mereka tetap bersukacita, tim pelayanan online tetap bersemangat, kru para mitra bakti, juga seluruh jemaat-Mu, para lansia dan penyandang disabilitas. Kami bersyukur untuk para sponsor donatur yang setia sampai hari ini mendukung, menopang, sehingga pekerjaan Tuhan di JKI Mana Eklesia ini terus berjalan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, terus beri kesehatan, kekuatan. Di masa tuanya, Tuhan terus bimbing, tuntun. Yang saat ini masih ada di Australia, tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita, baik di suasana Natal dan akan meninggalkan tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Engkau terus memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Dan tempat ini yang sudah dipersembahkan kami dedikasikan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan, lebaran kerajaan Tuhan melalui jemaat-Mu JKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami JKI, khususnya Pastor Adi Sutanto selaku Ketua Umum, memberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan bersama Ibu yang saat ini masih di Amerika, dan juga penggembalaannya yang ada di Sandimar, memberkati juga Tuhan jemaat yang ada di sana, anak mantu cucunya, dan juga pekerjaan Tuhan melalui sinode JKI. Berkati seluruh badan pengurus harian yang bekerja sama Tuhan untuk menolong beliau saat tidak ada di Indonesia. Berkati hamba-Mu Pendeta Edi Suyanto dalam kesehatan keluarga, pelayanan, memberkati juga Bapak David Mayanto selaku wakil ketua. Tuhan memberkati seluruh jajaran yang ada di badan pengurus harian, STT Sangkakala, seluruh Tuhan dosen dan juga para mahasiswa, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di sinode ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, saat ini kami
bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Indonesia milik Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini, bahkan Engkau telah lahir dan mati juga untuk bangsa Indonesia. Supaya negeri kami diselamatkan dari segala murka Allah yang akan datang. Lawat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, memberkati setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa, agar mereka Tuhan dilawat dengan roh keselamatan dan pertobatan. Berkati pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, yang terus bekerja keras siang dan malam, yang mendedikasikan seluruh hidupnya, mengambil keputusan walaupun kadang berat, kebijakan-kebijakan yang mungkin tapi demi untuk kemajuan dan kejayaan negeri. Kami bersyukur jikalau Indonesia menjadi presidensi untuk G20, negara-negara yang tergabung di G20, memberkati Tuhan sepanjang tahun 2022. Ada acara agenda-agenda besar agar negara kami mampu melaksanakannya, dan bahkan Tuhan semuanya itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan kemajuan Indonesia, baik secara ekonomi dan secara politik, secara keamanan, secara pendidikan, dan dalam segala Indonesia Tuhan akan mendapat keuntungan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kesehatan keluarga mereka semua. Berkati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang bekerja keras membantu beliau dalam segala kementerian. Memberkati Tuhan mereka, memberkati TNI Polri yang juga selain mendukung Tuhan program pemerintah khususnya untuk vaksinasi dan juga pengendalian Tuhan pandemi COVID-19 ini, memberkati ketika TNI Polri menjaga kedaulatan negara ini dari segala rongrong kaum intoleran, kaum radikalisme, bahkan para teroris yang ingin merusak sendi-sendi hidup bernegara, ingin menggantikan ideologi dengan ideologi khilafah supaya negara kami terpecah belah. Tuhan, mari Engkau beri kekuatan khususnya untuk Densus 88 terus memantau pergerakan Tuhan para teroris ini, Badan Intelijen Nasional, supaya setiap pergerakan mereka sebelum terjadi sesuatu mereka sudah tertangani, bahkan Tuhan diamankan. Kami percaya jika Indonesia tegas untuk Tuhan memberantas segala bentuk radikalisme dan teroris, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, yang kondusif, baik untuk para investor dari luar negeri, untuk kemajuan ekonomi, pendidikan, keamanan, sehingga Indonesia Tuhan boleh menjadi negara maju. Semua itu yang dicita-citakan oleh para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur juga untuk Tuhan, para dokter, para perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja keras untuk Tuhan menangani pasien-pasien yang terpapar oleh virus COVID-19, khususnya masuknya Tuhan varian Omikron yang setiap hari terus bertambah. Tuhan, biarlah beri kemampuan khususnya para menteri yang ditugasi untuk mengkoordinir dan juga Tuhan untuk memantau perkembangan COVID ini di seluruh negeri Indonesia dapat dengan tegas, baik itu Satgas COVID dan juga petugas-petugas di lapangan, tidak main-main dan tidak melakukan pelanggaran, supaya tidak ada satu orang ya Tuhan yang diistimewakan, sebab semua rakyat Indonesia sama di depan hukum. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melindungi negara kami ketika kami semua juga rakyat taat kepada peraturan, berkegiatan dimanapun kami terus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan juga pemerintah di pusat hingga daerah, baik itu para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT di seluruh Indonesia. Saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik erupsi Gunung Semeru, gempa bumi yang ada di NTT, banjir Tuhan yang ada di bagian-bagian negeri kami,
Tuhan, mari Engkau menolong, baik itu Tuhan pemerintah daerah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional, boleh dengan cepat bergerak, Kementerian Sosial, dan semua Tuhan akan turun sukarelawan bahu menolong seluruh masyarakat yang terdampak. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Jalanan tahun 2021 sudah kami lalui dan kami masuk di tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Kami akan melangkah dan menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami menutup Tuhan doa ini dengan penuh ucapan syukur, mengakhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur, dan kami akhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Nya sudah menyertai sepanjang tahun 2021, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu, ya, saudara sahabat, rekan hamba-hamba Tuhan yang setia, ya, mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Dan kita akan terus bersama di sepanjang tahun 2022. Dan berkat-berkat serta anugerah Allah akan terus tercurah atas hidup kita semua. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.